Halo, balik lagi sama gue ke Rafael Wan channel berbeda. Dan ya balik lagi sama gue di news gitu cuy. Jadi minggu kali ini gitu ya, buat minggu kali ini ada sekitar tiga gitu ya. Ya ada sekitar tiga buat, ya tiga empat lah ya, empatan di sini misalkan lah, dari ada empat uh, yang mau gue sampaikan gitu ya di minggu ini ya kan. Ada dari ini ya, anime baru yang akan digarap apa, terus ada apa namanya tuh, ini gitu ya, Bensin from Hero Party gitu ya. Terus ada dari Tensura gitu cuy. Mungkin kita langsung aja ya kan. Yang pertama gitu ya, mudah-mudahan di sini soundnya jelas gitu cuy ya. Karena kemarin lagi tuh ada yang komen katanya suaranya kayak agak no apa sih, kurang bersih ya. Sebenarnya itu bukan dari device-nya, tapi emang lagi tuh suara gue yang emang begini cuy ya, kayak agak sember gitu ya. Jadi emang suara gue kadang-kadang kayak agak sember. Biasanya kalau kurang minum juga jadinya kayak orang sember gitu cuy ya. Jadi trending topik Twitter manipulatif gigolo gitu ya. Emang kalau ngomongin soal Twitter hati-hati dah ya, kita mau nggak jauh-jauh dari situ gitu cuy ya. Mungkin kita langsung aja. Mungkin pertama itu dari Benishing from Hero Party. Di sini melalui tweetnya @Shino Nakama _TV gitu cuy. Ini keputusan season kedua gitu ya. Oh, di naik gitu cuy ya. Kenapa jadi gigolo yang itu, kaget gue cuy ya. Jadi keputusan season kedua gitu ya untuk Benishing from Hero Party dari Twitter ini, menurut tweetnya udah diterjemahin melalui Google Translate gitu cuy ya. Nah ini TV anime gitu ya. Ini judulnya gitu ya kan. Kan ini masih judulnya sih. Nah ini jadi emang judulnya panjang gitu. Emang ciri khas anime isekai itu judulnya panjang. Jadi bagi kalian mau tahu apa sih ya anime isekai itu ya kan, ciri-cirinya gitu ya, itu menandakan anime isekai atau bukan gitu ya. Biasanya judulnya panjang gitu cuy ya. Nah nih, yang diharapkan nanti masa depan Dread setelah mengatasi perlindungan. Jadi emang melalui tweetnya sini pertarungannya nanti emang permasalahan tentang melindungi gitu ya. Jadi emang siapakah yang akan dilindungi gitu ya oleh MC kita ini yang basically cerdas gitu ya, bertalenta gitu ya. Dia bisa semua ya, kalaupun sisi dasar, tapi itu termasuk baru gitu ya, termasuk kayak new talenta lah ya. Misalnya tuh cuma berapa doang. Dan di sini kan ceritanya apa namanya tuh, cerita dunianya, worldnya itu ya apa namanya tuh, setiap orang tuh udah kayak dapat gift gitu lah ya, ada gift dari Tuhan. Terus apa namanya tuh, ditentuin jobsnya ini kemana, jadi apa. Ada yang jadi guider, ada yang jadi pahlawan, ada yang jadi penempa, itu gitu ya. Kalau dari season satunya kayak gitu gitu ya. Dan itu tuh masuk ke bagian nanti skill-skill yang dia dapetin ya di kehidupannya dia gitu cuy ya. Nah kan gitu. Dan di permasalahan season 1 itu adalah adiknya yang pengen jadi, dapat giftnya pahlawan gitu ya, kuat ya kan, segala macem. Dan udah berhasil, dia udah gak jadi pahlawan lagi, dan ikutin kakaknya segala macem bla bla bla, udah gitu ya. Dan menurut gua dari season satunya itu udah cukup gitu ya. Kalau menurut gue gitu ya, udah cukup. Kalau mau dilanjutin ya nggak tahu nanti bakal kemana, bakal gimana gitu ya, karena untuk season 1 menurut gue ya udah kelar gitu ya, tentang seorang karakter yang dikeluarkan dari pahlawan, dari partai pahlawan karena dibilang beban segala macam, karena emang dia guider gitu cuy. Cuman ya basically guide gitu ya, basically emang kayak guider aja gitu ya. Cuman kebetulan dia skill bertarungnya ya lumayan gitu ya cuy. Tapi dia kan masalahnya, partai pahlawan ini dia ngebandingin dengan yang emang beneran jobnya gitu cuy. Dan karakter kita kan emang di sini kan emang guider dan kuat buat bertarung gitu cuy ya, dan segala macem gitu lah ya. Dan emang di sini kan di season satunya kan bahkan ini visualnya masih visual season 1 gitu ya, masih belum ada
sama sekali visual terbarunya gitu cuy ya. Nah ini kan kalau yang kemarin kan itu dia konfliknya ada di Partiana tuh ya, dari Partian pahlawannya yang emang nggak seneng gitu ya, nggak seneng sama dia segala macam, pengen deketin si adenya biar dapat ya privilege karena emang dia pahlawan gitu ya. Dan sekarang adanya udah jadi pahlawan, dan menurut gue dari season 1 masalahnya udah kelar, udah clear lah ya season 1 gitu aja. Dan gue jujur agak kaget dapat ini anime dapat season 2 nya, dan nanti nggak tahu bakal gimana dan bakal dibawa kemana dari ceritanya itu sendiri. Gue juga bingung ya bakal gimana, tapi kita tunggu aja season 2 nya. Sini visualnya juga masih visual season 1, posternya segala macam masih tentang adiknya yang tidak ada ekspresi karena jobsnya jadi pahlawan, resist segala macam. Dan sedikit spoiler di season 1 itu adiknya udah gak jadi pahlawan lagi, dapat kayak penghapusan job kelas gitu ya, job atau kelas gitu cuy ya. Jadi udah semi gitu ya, dia kan season 1 bikin itu kayak ada kelas ya, kayak kelas iblis gitu cuy, dan itu bisa diminum sama si adiknya ini, pahlawan ini, dan udah jadi job pahlawan. Jadi kayak di tengah-tengah gitu, bukan iblis juga. Kalau iblis dia bakal jadi iblis membabi buta segala macem ya kayak yang di warga lain ya kan, tapi sifatnya dia bisa mempertahankan di tengah-tengah ya, at least segitu tuh cuy. Dan udah gak resist lagi, bisa merasakan semua apapun itu gitu ya, merasakan semuanya gitu. Kayak panas, dingin ya kan, terus sedih kan, karena emang si job pahlawan ini dia anugerahnya tuh gift-nya resist semua macam damage apapun gitu ya, racun segala macam gitu ya. Dan dengan penghapusan kayak macam nenggak apa gitu ya, gue lupa gitu, season 1 itu dia kehapus gitu ya, somehow kehapus gitu cuy ya, dan nggak resist gitu cuy ya. Dan itu kita lihat dari si itu ya, dari Bench of Hero Party yang dapat season 2 nya gitu cuy ya. Ini masih TBS semua ya kan, masih TBS semua, jadi kita tungguin aja ya kan. Nah, season 2 belum ada studionya juga, bahkan belum di reveal. Dan kalau ngomongin genrenya, jadi emang ini genrenya kayak sci-fi gitu. Jadi emang ya tegang-tegang itu nanti bakal ada di tengah, di akhir ya, tengah sama di akhir, tengah atau mendekati akhir itu biasanya konfliknya intensnya di situ, karena di season 1 juga begitu gitu cuy ya. Ya kita lihat aja ya gimana ya kan. Kalau menurut gue season 1 udah cukup, menurut gue udah cukup puas, dan ceritanya kalau mau di stop juga nggak apa-apa di season 1, tapi kita lihat aja nanti season 2 bakal gimana dan bakal dibawa kemana lebih tepatnya, gue bingung gitu ya. Itu dari Bench from Hero Party season 2 nya. Dan yang berikutnya, yang kedua ada dari Tensura ya, Tensura the movie gitu ya, Tensura movie Gure no Kizunahen ya, atau Scarlet Bone gitu ya. Sini ngeluarin, ini sampai kalian lihat ya, ngeluarin trailernya gitu ya, terlihat ada karakter yang belum kita lihat gitu ya. Nah sini ada itu juga, dan ada ayahnya dari si Benimaru gitu yang mirip banget. Dan gua nggak baca, nah sini ini gue nggak baca makanya atau apa, gue nonton anime doang ya, sekali lagi gitu ya. Jadi gue nggak tahu atau nggak bisa ngasih gambaran kurang lebih gimana nanti movie-nya, gimana itunya gimana. Baik kalian yang baca itu komen di bawah ya, baca manganya atau yang baca manganya atau like novelnya, kalian komen di bawah. Tapi yang pasti ya Diablo gitu ya bersinar, dan kita bakal ngelihat itu Rangga X Sion gitu ya, kembali lagi ya Rangga X Sion. Dan sini musuhnya menurut gue ya kayak apa ya gitu ya, kayak apa gitu ya, modelnya nggak tahu nih apa. Dan ya cewek baru entah ya, karakter baru di movie-nya. Dan yang pasti gue mau lihat Diablo bertarung ya. Tapi apakah nanti di movie ini Diablo akan bertarung? Di sini kayak kalau dari ininya sih itu ya kayak ceritain tentang si keluarganya Benimaru entah ya itu ya. Tadi dia ngomong otosan gitu ya,
dan mirip banget kayak Benimaru, entah apa yang terjadi gitu ya kan. Kalau lagi kalau di movie kalau di animenya kan keluarganya si Benimaru desanya tuh udah rata gitu ya, udah roto gitu ya, dan apa yang terjadi kita tidak tahu gitu ya, kita lihat aja nanti di movie-nya. Nah sini trailer diangkat dan lagu temanya masih ini gitu ya, masih Mindarin gitu ya, sama kayak di animenya, dan emang udah cocok banget. Udah gue usah ganti lah, dia aja lah, udah cocok cuy gitu ya, udah pakem gitu cuy. Nah sini runtime-nya 1 jam 48 menit, keluar di tanggal 25 November 2002, dan sekarang November tanggal 2 gitu ya. Sekarang November tanggal 2 2002, gue record 2 November 2022, dan akan premier tanggal 25 November 2022. Dan biasanya misalnya bagian nanya ini kok date tanggalnya kok gini gitu ya, beda gitu ya. Jadi emang date tanggal ini tuh format untuk luar gitu. Jadi kalau luar tuh bulan, tanggal, tahun gitu ya. Kalau Indonesia kan tanggal, bulan, tahun gitu ya. Dan ini website komunitas, kalian bisa cek lagi sendiri ya di live chart atau lihat pembahasan di gua gitu ya. Dan gue biasanya make minimalis sama live chart gitu ya, buat entah sinkronin atau lihat berita apapun itu gue bisa dilihat di dua website komunitas itu gitu cuy. Nah itu dari itu. Nah sini trailernya, album berisi lagu sekarang bla bla bla, terbatas teater umum dan e-store, jadi jangan sampai ketinggalan gitu ya. Sini itunya di tweetnya gitu ya. Di movie-nya, nah ini kalau lihat ininya nih, mungkin nanti karena gue nggak baca manganya gitu ya, atau apapun itu, jadi yang gue pastikan yang tadi gue lihat itu cuman ada beberapa karakter tambahan baru gitu ya, karakter ya utamanya gitu ya, karakter yang banyak lewat frame, dapat karakter baru ya, satu mirip Benimaru, satunya cewek entah siapa, dan monsternya emang didesain kayak monster villain gitu ya, monster villain banget gitu cuy. Jadi dari kalau ngomongin monsternya gitu cuy ya. Nah jadi emang monster villain banget ya. Dan kalau ngomongin soal studionya itu 8-bit ya, studio 8-bit gitu ya. Jadi kalau mau ngomongin studionya juga emang menurut gue, nah sini yang season kedua, part kedua juga 8-bit gitu ya. Dan kalau gue lihat dari si visualnya sih, visual dan animasinya ya lebih tepatnya gitu ya. Mungkin kalau yang lain bisa grafik gitu ya, grafiknya biar lebih ngerti gitu ya, grafiknya gitu itu sama kayak season sebelumnya. Jadi emang kayak studionya emang kayak studio yang part yang season kedua kemarin gitu ya, kayak yang animenya kemarin yang sama-sama 8-bit, dan staffnya harusnya juga sama gitu ya, staffnya juga sama 8-bit juga harusnya. Dan ya gue lihat dari main trailernya kan kurang lebih nanti keluarnya nanti visualnya akan kayak gitu ya. Kalau gue lihat nggak ada yang berubah dari visual dan animasinya, nggak ada yang entah jomplang sebelah atau apa gitu. Jadi emang Tensura menurut gue anime yang nggak bikin gue kecewa sih, salah satunya ya Tensura gitu cuy ya. Anime favorit gue yang setiap seasonnya nggak bikin gue kecewa, dari OVA-nya, dari entah movie-nya, entah dairy-nya yang dairy-nya gitu, yang mana tuh yang keluaran jadi slice of life. Walaupun gue slice of life nggak terlalu enjoy banget ya untuk genre slice of life, tapi gue bisa ya menikmati gitu ya dari dairy-nya Tensura Niki gitu ya. Kalau kalian nggak tahu gitu ya, lupa judulnya yang gue ngomong itu maksudnya Tensura Niki itu cuy. Jadi sama juga 8-bit gitu ya. Sini sih masih ada sih di Muse Asia ya. Iki udah pasti premium, base station nggak tahu apakah dia itu udah jadi premium juga atau masih gratis gitu cuy. Dan selanjutnya itu ini kan udah ya, ini udah, dan selanjutnya ada 3 gitu ya. Selanjutnya ada anime baru yaitu garapan dari MAPPA gitu ya. Nah sini nih emang dia nge-tweetnya emang kayak gini gitu ya. Nah ini MAPPA gitu ya, karena dia bobo MAPPA, karena emang MAPPA juga studio gede, jadi emang buat narik penonton, narik market apapun itu, bawa nama besar itu juga salah satu hal yang bagus, dan juga bisa jadi bumerang kalau animenya gagal ya dari segi cerita. Dan kalau mungkin ya animasi
ya MAPPA sih ya MAPPA, apalagi adventure fantasi isekai gitu ya pada namanya tuh. Ya MAPPA udah pernah garap gitu ya, dan harusnya dari visual sama animasinya harusnya nggak mengecewakan gitu ya dari MAPPA sendiri gitu ya. Dan apalagi nih kalau ngomongin isekai jarang banget yang crowd gitu ya, yang rame musuhnya tuh rame-rame gitu ya, atau tuh rame-rame itu jarang. Kalaupun ada itu nggak sesering Attack on Titan gitu ya, nggak sesering Attack on Titan yang emang banyak banget scene yang crowdnya itu banyak gitu ya, entah titannya banyak, terus pasukannya banyak, ketika manusianya banyak. Itu lebih sering di anime Attack on Titan. Tapi kalau di anime isekai sejauh ini yang sering gue tonton anime isekai itu jarang yang itunya banyak ya, crowdnya banyak. Kalaupun ada itu cuman, maksudnya nggak setiap episode itu, yang setiap episode cuman 1-2 episode doang gitu ya, yang biasanya tuh di akhir-akhir, entah di perang di akhir-akhir, mungkin juga perang lawan bosa, udah perang lawan bosa ya, udah kroco-kroconya udah lewat gitu ya. Nah yang gue maksud itu adalah seperti itu gitu ya. Nah sini keluar judulnya itu Tone Demo Skill de Isekai gitu ya. Campfire cooking in another world with my absurd skill. Jadi emang genre-genre animenya isekainya ya kayak biasa ya, kayak dapat skill aneh gitu ya, dan masuk ke isekai ya kan, petualangannya ya. Kalaupun mungkin bagi beberapa orang ya apa nama anime yang anti mainstream gitu ya, dan kayak gitu doang gitu ya ceritanya segala macam ya. Tapi yang gue mention di anime gini, emang isekai emang kebanyakan ya, alurnya itu nggak berat gitu ya. Yang berat cuman sedikit lah ya, yang menurut gue ceritanya berat, alurnya berat, bagus ya, itu sedikit kayak Tensura dan Arusnya ya, The Rising of Shield Hero yang satu itu ceritanya berat ya, alurnya berat banget menurut gue. Dan banyak beberapa lagi gitu ya, tapi kebanyakan emang Life of Life apa namanya tuh isekai itu genrenya itu alurnya biasanya nggak berat gitu, biasanya nggak berat lah ya, biasanya kayak gitu. Dan ini juga harusnya nggak berat segala macem ya, tapi adventure-nya lebih kerasa. Jadi emang isekai itu biasanya adventure-nya yang lebih kerasa gitu ya, biasanya adventure yang lebih kerasa kalau yang alurnya nggak berat gitu ya. Dan ya apa namanya tuh momen-momennya gitu ya, yang nggak bisa dilupakan. Terus karakternya biasanya itu yang lebih dimainin jadi anime isekai gitu ya. Tapi kita lihat aja nanti ya kan, di sini official belum keluar sama sekali, official PV-nya, trailernya, apapun itu belum keluar gitu ya, belum keluar sama sekali gitu ya. Jadi kita lihat aja gitu ya. Dan sini kan gue jadi nyempat gitu ya. Nah sini karena ada Kaguya di sini ya, ada keluar entah apa gue nggak ngerti nih ya. Nah sini ada Tokyo Revenger yang nanti kita itu namanya tuh kita reaction aja gitu cuy ya, sama My Life as a Inukai Sandok gitu ya. Itu pernah gue reaction juga lagi tuh ya, dan pernah gue nation juga deh kalau gue nggak salah ingat gitu ya. Dan kenapa gue nggak buka main-mainnya sih ya, gue lebih suka live chart UI-nya gitu ya. Dan kalau gue sebenarnya bisa aja sini sampai buka, tapi bakal loading lagi sih gitu cuy ya. Jadi ya mungkin itu aja ya kan, kabar dari gue ya, news dari gue udah 19 menit. Kalau ada yang mau tambahin komen di bawah ya kan, kalau ada yang misinformation komen di bawah juga yang mana. Dan kalau ada yang mau tambahin komen di bawah juga, pendapat kalian gimana komen di bawah juga. Dan sekian dari gue, goodbye, dadah.